Kalau kamu lagi nyari buku yang bisa ngasih wawasan tentang sosok yang mendidik para kesatria-kesatria dan raja-raja pada zamannya, kayaknya buku yang satu ini akan sangat cocok deh buat kamu. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku akan nge-review sebuah buku dari Bumi Nusantara. Ini merupakan karya buku pertamanya dari Bumi Nusantara. Ini dia bukunya. Kalau misalkan aku lihat nih di blurb belakang cover buku ini berisi tentang perjalanan Kebo Iwa dalam penempaannya menjadi kesatria dan pada akhir hayatnya harus dikalahkan oleh Patih Gajah Mada. Selain itu juga ada penjelasan tentang guru besar Nusantara yang disebutkan bahwa Bapak Guru adalah Sang Hyang Ismaya dan Ratu Kidul yang punya pengaruh pada legenda-legenda di Nusantara dan juga makna dibalik keberadaan mereka. Karena ini merupakan kumpulan cerita, jadi aku agak bingung nih buat ngasih sinopsisnya. Jadi itu adalah uraian singkat dari blurb yang ada di belakang buku ini. Mari kita langsung aja ke reviewnya. Awalnya pas aku beli buku ini tuh aku nggak berekspektasi tinggi sih sebenarnya. Jadi kayak aku tuh penasaran sama tulisannya Bumi Nusantara. Berhubung ada Bonaventura Genta kan di situ. Tapi pada saat aku baca review di Goodreads, aku jadi penasaran juga nih sama blurb yang ada di buku ini. Jadinya pas aku baca, oh wow, ternyata itu tuh pas aku baca blurbnya, aku udah nyampe di halaman sekitar 130-an, yaitu yang mau ke akhir kan ya. Dan ternyata blurb sama isinya itu memang terkesan agak berbeda. Jadi kalau di blurb kesannya itu kayak mau menunjukkan cerita tentang Kebo Iwa. Jadi kayak cerita lengkap atau cerita lain daripada si legenda Kebo Iwa yang juga ada Patih Gajah Madanya. Tapi ternyata nggak kayak gitu pemirsa. Jadi isinya ini tentang penggalan-penggalan kisah penempaannya si Kebo Iwa yang berujung pada kematian tragisnya si Kebo Iwa. Tapi ya hanya beberapa bab aja lah. Jadi kayak satu bab itu tentang Kebo Iwa. Terus bab selanjutnya itu tentang penjelasan si guru besar Nusantara ini. Selanjutnya lagi itu adalah penggalan kisah Kebo Iwa lagi dan kayak gitu seterusnya hingga di akhir itu tentang penjelasan mengenai guru besar yang ada di Nusantara. Jadi kalau misalkan di blurbnya ini kan cuman ditulis Bapak Guru adalah Sang Hyang Ismaya atau yang kita kenal adalah Kakek Semar dan Ratu Kidul atau yang kita kenal ya Nyi Roro Kidul lah ya, tapi bukan Nyi Roro Kidul ya, ini beda sama Ratu Kidul. Tapi dalam buku ini disebutkan juga nih yang lainnya, guru-guru besar yang lain yang memang sosoknya atau keberadaan sosoknya ini tuh amat sangat dirahasiakan. Jadi ada beberapa yang tim Bumi Nusantara sebutkan di buku ini. Ini aku taruh dulu. Tapi karena aku sobat awam, jadi ya aku mengenal mereka ya dari sebuah legenda gitu. Terus aku pas baca ini juga ya kayak mengulang kembali cerita legenda yang udah pernah aku dengar waktu aku kecil gitu. Kayak legendanya Semar dan Punakawan, terus juga legendanya Ratu Pantai Selatan, legendanya Dewi Nawang Wulan dan juga Jaka Tarub. Ya seputar legenda itu sih yang disebutin di sini. Tapi ternyata ada cerita lain di baliknya yang dikemukakan sama si Bumi Nusantara dalam bukunya ini. Bahasa yang digunakan di buku ini tuh sangat-sangat filosofis sampai aku tuh kayak ngebacanya tuh kayak ngebaca karya sastra lama, tau nggak? Jadi per kalimatnya tuh berima. Enak sih bacanya, cuman kayak agak pusing gitu. Nah, yang aku jagokan di sini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya aduh cakep banget nih ya. Aku tunjukin salah satu ilustrasinya. Ini dia. Ini tuh kayak sebuah alas gitu dan juga ada guanya. Ini ilustrasinya cakep banget. Ilustrasi lainnya juga ada yang cakep nih. Ini ilustrasi kakek Semar di sini. Ini cakep banget ilustrasinya. Ya, aku suka banget sama ilustrasinya ini. Nah, meski memang isinya tidak sesuai dengan blurbnya yang menjadi ekspektasi orang-orang, karena pada awalnya juga aku sih nggak baca blurbnya ya, jadi kayak cuman baca ya baca aja gitu. Tapi pas baca blurbnya, oh ya ekspektasiku kok jadi melenceng gitu ke sini. Tapi ya buku ini tuh bisa bikin aku terduduk baca dan menyelesaikannya dalam satu kali duduk doang.
Jadi aku tuh baca habis kerja sekitar jam 5 dan selesai di jam 8 malam, itu pun kayak kepotong makan malam. Nah, jadi buku ini akan aku rekomendasikan kepada siapa nih, buat teman-teman yang penasaran dengan sosok-sosok gaib yang non misterius tapi punya kebijaksanaan tinggi kayak Kakek Semar dan Ratu Kidul. Kayaknya pas deh buat baca buku ini buat mengenal mereka lebih dalam. Jadi kayak gitu aja teman-teman untuk review Guru Besar Nusantara dalam perjalanan Bumi Nusantara kali ini. Thank you banget nih yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe-nya biar aku makin semangat bikin video. Dan share juga ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian biar teman-teman kalian yang penasaran sama buku ini bisa lihat dulu reviewnya di channel aku. Oke, kalau gitu thank you dan bye-bye.